Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat belajar. Balik lagi bersama Pak Zulfikar. Di video kali ini kita akan membahas tuntas perkalian pecahan, yang tentunya di channel Zulfikar Matematika. Yuk langsung saja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Oke teman-teman, nanti kita akan gunakan dua cara ya. Silakan pilih cara yang menurut teman-teman mudah dan teman-teman paling bisa kuasai. Oke, kita ke cara yang pertama dulu. Di sini soalnya selesaikan perkalian berikut dengan hasil yang paling sederhana. Oke, kita pakai cara satu dulu ya teman-teman. Pak Zul tulis cara pertama. Oke. Di sini kita memiliki 12 dikali 5/18. 12 dikali 5/18. Caranya adalah di sini bilangan bulatnya yaitu 12 langsung dikalikan dengan pembilangnya. Ya, jadi yang dikalikan hanya pembilangnya saja. Sehingga menjadi 12 dikali 5 berapa teman-teman? 60. Betul sekali. Per 18. Setelah itu kita diminta dalam bentuk hasil yang paling sederhana ya teman-teman. Maka caranya adalah kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira kita bagi dengan angka berapa teman-teman? Misal kita bagi 6 ya. Oke. Sehingga hasilnya adalah 60 dibagi 6 itu 10. 18 dibagi 6 itu berapa teman-teman? 3. Sehingga hasil yang paling sederhana adalah 10/3. Kalau misalkan diminta dalam bentuk pecahan campuran, maka tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Teman-teman insya Allah sudah belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sekarang cara kedua ya teman-teman. Oke, cara kedua. Cara kedua terkenal dengan yang namanya coret-coret ya teman-teman. Caranya seperti ini. 12 dikali 5/18 sama dengan, oke, Pak Zul ganti spidol dulu supaya terlihat. Caranya adalah kalau misalkan cara pertama itu bilangan bulat dengan pembilangnya langsung dikali, untuk cara 2 kita kecilkan dulu antara bilangan bulatnya si 12 ini dengan penyebutnya. Kira-kira bisa dibagikah dengan angka yang sama? 12 dengan 18. Kira-kira bisa dibagi berapa teman-teman? Bisa dibagi dengan angka 6 ya. Maka 12 dibagi 6. Kita coret aja. 12 dibagi 6 itu berapa teman-teman? 2. 18 dibagi 6 berapa teman-teman? 3. Sehingga nanti kita tulis ulang 2 dikali 5/3. Nah setelah itu langsung aja kita kali 2 dengan 5. Bilangan bulat dengan pembilangnya. 2 dikali 5 berapa teman-teman? 10/3. Hasilnya sama ya teman-teman. Nah silakan gunakan cara yang paling teman-teman kuasai. Oke lanjut. Sekarang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, ini juga ada dua cara ya teman-teman ya. Kita pakai cara yang pertama dahulu. Cara pertama itu berarti 3/10 dikali 5/6 sama dengan, oke, kalau cara pertama caranya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Atau dalam arti kata lain,
yang atas dikali dengan atas, bawah dikali bawah, pembilang dikali pembilang. 3 dikali 5, 15. 10 dikali 6, 60. Hati-hati jangan sampai tertukar ya teman-teman ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 5, 15. 10 dikali 6, 60. Setelah itu kita cari hasil yang paling sederhana, kita kecilkan atau kita sederhanakan dengan angka yang sama. Misal kita bagi dengan angka 3 ya teman-teman. Berapa tuh hasilnya? 15 dibagi 3, 5. 60 dibagi 3, 20. Kira-kira masih bisa disederhanakan teman-teman? Masih bisa. Dibagi 5. Maka hasilnya 5 dibagi 5 itu 1. 20 dibagi 5 itu 4. Maka jawabannya adalah 1/4 atau 1/4. Sekarang cara 2. Cara 2 itu dengan cara kita coret-coret dulu atau kita sederhanakan lebih dulu teman-teman, baru nanti kita kali. Terbaliknya, sebaliknya ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyederhanakan sebuah angka antara pembilang dengan penyebutnya. Nah, di sini kan pembilangnya 3 dan 5, penyebutnya 10 dan 6. Jadi bisa kita sederhanakan. Contoh 3 itu bisa kita sederhanakan dengan 6, pembilang dengan penyebut. Contoh misal 3 dengan 6 sama-sama dibagi 3. Misal 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Nah sekarang 5 dengan 10 apakah bisa teman-teman? Coba 5 dengan 10 apakah bisa diperkecil? 5 pembilang, 10 penyebut ya teman-teman. Bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Sehingga kita tulis ulang ya teman-teman ya. Di sini oke, 1/2 dikali 1/2. Udah kalau seperti ini caranya. Pembilang dikali pembilang, 1 dikali 1 tetap 1. Penyebut dikali penyebut, 2 dikali 2, 4. Hasilnya sama. Mudah kan? Lanjut. Sekarang perkalian bilangan bulat dengan pecahan campuran. Kalau kita dengar kata pecahan campuran, otomatis caranya adalah kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nah, di sini pecahan campurannya adalah 2/3 ya. Oke, kita ubah dulu nih teman-teman ya. Di sini di atas aja deh. 2/3. Pecahan campurannya adalah 2/3. Maka pecahan biasanya, ada yang masih ingat caranya teman-teman? Yaitu 3 dikali 2 itu 6. Hasilnya ditambah yang atas, ditambah 2. 6 ditambah 2, 8 per penyebutnya tetap 8/3. Oke, ini kita kotakin. Oke, sip. Sekarang kita kerjakan soalnya. Karena pecahan campurannya sudah kita ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, cara 1 ya teman-teman. Cara 1. Nah, berarti 6 dikali 2/3 itu bisa juga dituliskan 6 dikali pecahan campurannya ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Tadi udah kita ubah ya. Hasilnya 8/3. Kita tulis deh 8/3. Kalau udah seperti ini, bagaimana teman-teman? Bilangan bulat langsung kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti 6 dikali 8 berapa tuh? 48 per penyebutnya tetap ya, 48/3. Nah, bisa dikecilin ya teman-teman ya. Sama-sama dibagi 3. Hasilnya adalah
48 dibagi 3 itu 16. 3 dibagi 3 1. Maka 16/1 sama aja 16. Dengan cara yang sama, cara 2 ya teman-teman. 6 dikali 2, 2/3. Nah, kita ubah dulu ya pecahan campurannya menjadi yang ini menjadi pecahan biasa. Ini kita udah ubah di atas tadi di awal. 2/3 itu sama aja 8/3. Ingat cara 2 di slide sebelumnya adalah kita coret dulu ya teman-teman. Kita kecilkan dulu antara bilangan bulatnya dengan penyebut. Kira-kira bisa dibagi dengan angka yang sama atau tidak. 6 dengan 3 bisa dibagi 3 ya teman-teman ya. 6 dibagi 3 itu 2. 3 dibagi 3 1. Maka kalau kita terus ulang, 2 dikali 8/1. Udah deh, kalau udah kayak seperti ini, 2 dikali 8 langsung hasilnya adalah 16/1. Atau dalam arti kata lain, 16 dibagi 1 hasilnya 16. Sama ya teman-teman ya. Sama. Mudah kan? Lanjut. Sekarang pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran nih teman-teman. Prinsipnya sama. Kalau misalkan ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kebetulan pecahan campurannya sama seperti tadi teman-teman. Kita ulang ya. 2/3 itu sama dengan, yuk kita ulang. Di sini 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 8/3 ya. Nanti ini kita ubah menjadi 8/3 pecahan campurannya. Langsung aja kita kerjakan ya teman-teman. Oke, cara 1. Di sini ada 3/2 dikali 2/3. Nah, 2/3 nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang ini, sehingga menjadi 3/2 dikali 8/3. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Kalau udah seperti ini, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 3 dikali 8 24. 2 dikali 3 6. Sama-sama bisa dibagi 6. 24 dibagi 6 4. 6 dibagi 6 1. 4 dibagi 1 4. Lanjut. Kalau cara 2 sama prinsipnya, yaitu kita kecilkan dulu baru dikali. Berarti di sini 3/2 dikali 2/3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/3 tadi sudah kita ubah di atas, yaitu 8/3 ya teman-teman. Udah, kalau seperti ini bisa kita coret-coret dulu antara pembilang dengan penyebutnya. Nah, contoh misal di sini pembilangnya 3 dan 8, penyebutnya 2 dan 3. Pembilangnya 3 dan 8, penyebutnya 2 dan 3. Nah, jadi untuk mengecilkan atau mencoret itu antara pembilang dengan penyebut ya. Boleh miring begini, 3 dengan 3, ataupun 3 dengan 2 jika bisa, atau 8 dengan 3 jika bisa. Itu ya, yang penting pembilang dengan penyebutnya. Contoh misal 8 dengan 2, apakah bisa? Bisa ya teman-teman ya. 8 dengan 2 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 berapa? 4. 2 dibagi 2 1. Nah, sekarang yang satunya lagi. Misal 3 dengan 3, otomatis bisa ya karena angka yang sama. Dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 3 dibagi 3 1. Sehingga kalau kita tulis ulang, 1/1 dikali 4/1. Sehingga
Di sini langsung kita kali aja ya teman-teman. 1 dikali 4 itu 4. 1 dikali 1, 1. 4 per 1 itu sama aja 4. Jawabannya sama. Silakan teman-teman gunakan cara yang teman-teman kuasai. Tapi kita harus perhatikan dulu soalnya. Kalau misalkan pecahan campuran seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa seperti yang di atas. Kemudian kita perhatikan yang hasil yang paling sederhana. Berarti nanti pecahannya kita kecilkan sampai yang paling sederhana. Insya Allah paham ya teman-teman konsepnya. Sekarang kita akan lanjut kepada soal cerita, soal aplikasi dalam materi yang baru saja kita bahas sama-sama. Yuk, soal pertama. Ayah ingin membeli kopi dalam bentuk kemasan. Berat kopi per kemasan tertulis 3/4 kg. Oke teman-teman pasti pernah ke supermarket ya, beli kopi yang ada di kemasan itu, yang kopi tubruk ya, kopi bubuk. Nah, berat kopi per kemasannya, jadi satu kemasan itu beratnya 3/4 kg. Nah, karena ayah ingin kerja bakti bersama warga komplek di rumah, akhirnya ayah membeli 8 bungkus nih teman-teman. Nah, berapakah berat kopi yang dibeli ayah seluruhnya? Berarti nanti dalam satuan kilogram ya teman-teman. Nah, satu kemasan 3/4 kg. Berarti kalau 8 tinggal kita kali aja ya teman-teman. Jawab. Berarti caranya 8 bungkus. Berarti per kemasannya itu 3/4 dikali 8 bungkus. Nah, caranya sama ya. Nah, di sini Pak Zul menggunakan salah satu cara aja. Di sini Pak Zul menggunakan cara satu karena cara satu teman-teman paling sering gunakan ya. Oke, berarti di sini bilangan bulat langsung dikali ke pembilang. Hanya dikali ke pembilang aja ya. Berarti 8 dikali 3 itu berapa teman-teman? 24/4. Kita kecilkan, sama-sama dibagi 4 deh. Berarti di sini 24 dibagi 4 berapa? 6. 4 dibagi 4 1. 6/1 sama aja 6. Satuannya tadi apa? Kilogram. Gampang kan? Lanjut. Cuaca siang ini sangat panas sekali. Untuk itu Yusuf meminum jus jeruk. Wah, seger banget ya si Yusuf. Yang disimpan di kulkas. Jus jeruk tersebut berisikan 3/4 liter. Nah, berarti dalam kemasan ya teman-teman ya. Seperti kita beli di supermarket atau di mart ya. Dalam bentuk kemasan di mana di situ ada tulisan berapa liter. Nah, di sini kebetulan Yusuf memiliki yang 3/4 liter per kemasan. Nah, setelah mengambil jus jeruk kemasan tersebut dari dalam kulkas, Yusuf menuangkannya ke dalam gelas sebanyak setengah bagian dari kemasan jus tersebut. Jadi dituang teman-teman ya. Dituang tuh. Nah, berapa literkah jus jeruk yang diminum oleh Yusuf? Berarti maksudnya adalah Yusuf meminum setengah dari 3/4. Setengah dari 3/4 liter. Berarti caranya adalah Yusuf minum setengah dari 3/4. Berarti kita kali ya. Setengah dari 3/4 liter. Berarti setengah dikali 3/4. Nah, lupa ditulis. Jawab. Oke, langsung kita kerjakan. Cara satu ya teman-teman. Nah, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 3 berapa teman-teman? 3. 2 dikali 4 8. Bisa dikecilkan kah teman-teman? Nggak bisa ya teman-teman ya. Berarti si Yusuf minum 3/8 liter. Nah, seperti itu. Mudah kan? Lanjut. Soal cerita berikut ini, ibu memerlukan 1/2 kg telur untuk membuat 1 loyang kue. Oh, ceritanya ibunya itu usaha pembuatan kue ya teman-teman. Nah, ternyata ada 4 loyang kue yang dipesan oleh teman-teman ibu. Oh, berapakah total kilogram telur yang diperlukan oleh ibu? Jadi untuk membuat 1 loyang kue
Perhatikan, ibu memerlukan 1/2 kilogram teman-teman. Nah, ternyata ada 4 pesanan, sehingga bagaimana teman-teman? Kita kali ya. Nah, kita kali. Nah, untuk membuat 1 loyang, ibu memerlukan 1/2 kilogram. Nah, kalau untuk membutuhkan 4, jika ada 4 pesanan kue, maka tinggal langsung dikali 4 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, karena ada pecahan campuran, kita ubah dulu ya teman-teman. Pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di atas aja nih ya, 1/2. Nah, kita ubah berapa tuh teman-teman? Ini sering sekali kita kerjakan ya. Caranya kita mulai dari bawah. 2 dikali 2 itu 4 hasilnya. Kemudian hasilnya ditambah yang atas nih, atau ditambah 1. 4 tambah 1 5/2. Sehingga nanti 1/2 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 5/2. Berarti penulisannya 5/2 dikali 4. Masih pakai cara 1, berarti bilangan bulatnya langsung dikali ke pembilangnya. 4 dikali 5 berapa tuh teman-teman? 20 per, penyebutnya tetap ya, 20/2. Bisa dikecilkan dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 2. Berarti 20 dibagi 2 hasilnya 10. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 10/1 itu sama aja 10 dengan satuannya apa teman-teman tadi? Telurnya kilogram ya. Berarti ibu memerlukan 10 kilogram untuk membuat 4 loyang kue. Bagaimana teman-teman? Insya Allah bisa dipahami ya. Silakan teman-teman ulangi terus videonya sampai teman-teman paham. Jika ada pertanyaan bisa tanya langsung Pak Zulfikar. Itu saja video singkat tentang perkalian pecahan. Silakan tonton sampai habis sehingga teman-teman dapat lebih memahami tentang materi perkalian pecahan. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.